Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba. Ikhwah semua rahimakumullah, para pemuda yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang seorang pemuda yang merelakan kemewahan dunianya dan ditukarnya menjadi sebuah nuansa perjuangan, menukar kemewahan dunia dengan perjuangan. Yang kita bicarakan sekarang ini bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang ini. Yang kita bicarakan ini jauh ke belakang sana, dan dia ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang dianugerahi dengan berbagai macam kelebihan. Kelebihan pertama, dia dianugerahi dengan wajah yang rupawan, yang para perempuan pasti suka apabila melihatnya. Yang kedua, dia juga dikaruniai dengan sebuah harta yang melimpah ruah karena orang tuanya adalah orang yang kaya. Yang ketiga adalah dia seorang pemuda yang pandai bergaul, yang dengan pergaulannya itu dia memiliki banyak sahabat dan orang-orang yang senang kepadanya. Siapakah yang tidak ingin menjadi orang yang seperti ini, wahai para pemuda? Siapakah orang yang tidak mencita-citakan seperti ini? Nah, oleh karena itu, para pemuda sekalian, rahimakumullah, semua orang ingin bercita-cita memiliki kemewahan duniawi, keluarga yang sejahtera, orang yang selalu senang dipandang orang lain dan memiliki banyak sahabat. Tapi Mus'ab bin Umair melihat satu pandangan yang berbeda daripada pandangan yang hanya sekedar ini. Pandangan ini muncul tatkala Mus'ab bin Umair telah masuk Islam. Dia kemudian menyerahkan jiwa raganya ini untuk perjuangan Islam itu sendiri. Dan karena sudut pandang yang berbeda inilah, maka keluarganya kemudian mengintimidasinya. Ibunya bahkan meminta pilihan, apakah memilih Islam atau memilih ibunya. Kalau ibunya yang dipilihnya, maka seluruh kemewahan duniawi akan diserahkan kepadanya kembali. Tapi kalau Islam yang akan dipilihnya, maka ibunya akan mengakhiri hidupnya. Pilihan yang sangat berat sekali. Pilihan yang hanya bisa dipilih oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Tapi Mus'ab mengatakan, wahai ibuku, kalaupun engkau memiliki 7 nyawa yang akan silih berganti hilang dari tubuhmu, tapi aku akan komit, akan tetap memegang Islam sebagai bentuk perjuangannya. Tahukah engkau apa yang akan dialami Mus'ab kemudian? Mus'ab dipenjara oleh keluarganya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain. Namun izin Allah mengatakan berbeda. Rasulullah Muhammad SAW bahkan mengutus Mus'ab untuk menjadi duta besar Islam, untuk mendakwahkan Islam ini di Madinah. Mus'ab yang dulunya hidupnya tenang, kemudian dia hijrah ke Madinah, membuka lahan baru dari orang-orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Di Madinah itu sungguh telah berkuasa orang-orang Yahudi dari sisi perekonomian. Orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, itu mereka berkuasa. Dan di sana itu, pada waktu itu terjadi pergumulan, konflik yang tak berkesudahan. Mus'ab diutus untuk hadir di situ, karena ternyata nantinya Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk hijrah ke sana. Dan di sana Mus'ab sudah menyiapkan lahan yang empuk, lahan yang baik untuk menyebar luasnya dakwah Islam. Belajar dari Mus'ab bin Umair ini bukanlah satu pelajaran yang sangat mudah. Bukanlah pelajaran yang mudah kita lakukan. Karena kadang-kadang hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil itu bisa menggagalkan perjuangan kita, menggagalkan niat besar kita. Contohnya apa? Kadang-kadang para pemuda itu semangatnya lemah hanya karena indeks prestasinya jelek. Bukan berarti indeks prestasi yang jelek ini kita biarkan saja, tidak. Kadang-kadang para pemuda itu lemah semangatnya karena menempuh perjalanan yang jauh. Kalau untuk disuruh datang, karena kondisi hujan gerimis saja, kemudian dijadikan alasan untuk tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan rutin dalam mengkonsolidasi, dalam membicarakan Islam ini, dalam likok-likoknya. Hanya karena pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum selesai, menjadi alasan untuk tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan besar. Oleh karena itu maka
belajar dari Mus'ab bin Umair ini, kita semua perlu berkaca diri. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapakah yang bisa menggantikan surga? Apakah yang bisa menggantikan surga? Tidak ada yang bisa menggantikan surga dalam bentuk apapun dia. Dan karenanya kita para pemuda sekalian, Mus'ab bin Umair ini bisa kita jadikan contoh teladan dalam perjuangan ini. Sehingga persoalan-persoalan duniawi yang ada, persoalan-persoalan keluarga yang menghadapi kita, persoalan-persoalan beratnya tantangan dakwah di lapangan, ini bisa kita hadapi semua dengan mengambil contoh seorang Mus'ab bin Umair. Jadilah Mus'ab bin Umair untuk bisa menjadikan perjuangan ini menjadi lebih mudah, untuk bisa menjadikan perjuangan ini akan diisi oleh orang-orang yang senantiasa siap dalam memikul beban dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.